Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak, dibantu para wali songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Demak, Masjid Agung Demak tak sulit untuk ditemukan. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Inilah yang mendasari Demak mendapat sebutan Kota Wali. Raden Patah bersama dengan wali songo membangun masjid ini dengan memberi gambar serupa bulus yang merupakan candra sangkala Memet yang bermakna sirno ilang kertaning bumi. Secara filosofis, bulus menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak, yaitu 1400 Saka. Bulus yang terdiri atas kepala memiliki makna 1, 4 kaki bulus bermakna 4, badan bulus yang bulat bermakna 0, dan ekor bulus bermakna 1. Hewan bulus memang menjadi simbol Masjid Agung Demak, dibuktikan dengan adanya berbagai ornamen bergambar bulus di dinding masjid. Dari sisi arsitektur, Masjid Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta syarat makna. Tetap sederhana namun terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarismatik. Atap masjid berbentuk linmas yang bersusun 3 merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. 4 yang utama di dalam masjid yang disebut Saka Tatal atau Saka Guru dibuat langsung oleh Wali Songo. Masing-masing di sebelah barat laut oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara oleh Sunan Apel, dan sebelah timur laut oleh Sunan Kalijaga. Pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledeg dianggap mampu menahan petir. Pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo juga merupakan prasasti candra sengkala yang berbunyi Nogo Mulat Sarirawani. Maknanya tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Bagian teras Masjid Agung Demak ditopang oleh 8 buah tiang yang disebut Saka Majapahit. Raden Patah adalah pendiri Kesultanan Islam pertama di tanah Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Raden Patah memerintah Kerajaan Demak tahun 1500 hingga 1518. Raden Patah atau Raden Fatah lahir pada tahun 1455 Masehi. Beliau terlahir dengan nama Raden Joko Probo yang di kemudian hari diberi nama oleh Syekh Ibrahim Asmorokondi dengan nama Raden Hasan. Pada masa kecil, Raden Patah lebih akrab dipanggil dengan sebutan Pangeran Jimbun. Dia merupakan putra dari Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, dan seorang putri asal Tionghoa dari dinasti Ming bernama Siu Bunci. Raden Patah diperkirakan meninggal pada tahun 1518-an di usia 63 tahun karena sakit yang dideritanya. Beliau dimakamkan tidak jauh dari Masjid Agung Demak. Makam Raden Patah banyak dikunjungi para peziarah, tak hanya datang dari wilayah Demak saja. Banyak peziarah yang datang dari luar kota dan bahkan dari luar Jawa yang makamnya berada di komplek pemakaman Masjid Demak. Ada keyakinan dari masyarakat yang datang ke sana bahwa dengan berziarah dan berdoa di makam Raden Patah, maka segala hajat pasti akan terkabul. Bahkan bagi beberapa kalangan, mereka meyakini bahwa karomah dari Raden Patah bisa meningkatkan derajat, diberi kemudahan dalam mencari mata pencaharian. Karena itu, tak jarang yang datang ke sana adalah orang-orang dari golongan pejabat. Selanjutnya, bagi para pedagang, berdoa di makam ini konon adalah jaminan kesuksesan dalam usaha yang dijalankannya.
Haul Raden Patah diperingati tiap tahun pada tanggal 13 Jumadil Akhir tahun Hijriah. Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa. Karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Diperkirakan bahwa Sunan Kalijaga yakni telah lahir dalam tahun 1450 dalam nama Raden Syahid. Dia merupakan putra Adipati Tuban bernama Raden Syahur atau Tumenggung Wilatikta. Nama lain untuk Sunan Kalijaga adalah Lokajaya, Pangeran Tuban, Raden Abdurrahman, dan Syekh Malaya, yang merupakan karakter Wali Songo. Umur Sunan Kalijaga yakni telah diperkirakan lebih dari 100 tahun. Maka ia telah mengalami akhir dalam masa pemerintahan terhadap Majapahit, akhir 1478, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak, dan Banten. Bahkan Kerajaan Pajang yakni telah lahir pada tahun 1546 dan awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati. Dia juga membantu dalam merancang Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal atau pecahan kayu yang termasuk salah satu pilar utama masjid ialah penciptaan terhadap Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga merupakan salah satu seorang Wali Songo yang mempunyai sebuah kekuatan goib. Dia juga berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Agung Demak yang terkenal dengan pilar-pilar kayunya. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Syaroh binti Maulana Ishak dan mempunyai 3 putra, Raden Umar Syahid Sunan Muria, Dewi Rakayuh, dan Dewi Sofia. Maulana Ishak memiliki anak bernama Sunan Giri dan Dewi Syaroh. Mereka adalah kakak beradik. Sunan Kalijaga juga menikah dengan Putri Arya Dikara. Dari pernikahan itu, lahirlah Raden Ayub Panengah, yang setelah dewasa menikah dengan Ki Ageng Ngerang III. Merekalah orang tua Ki Penjawi, salah satu sesepuh Mataram. Makam Sunan Kalijaga Raden Syahid di Kelurahan Kadilangu, Demak, Jawa Tengah, menjadi salah satu tempat ziarah yang ramai dikunjungi. Area makam ini kerap dikunjungi peziarah yang ingin berdoa lebih dekat dengan nisan salah satu Wali Songo itu tanpa penyekat. Juru kunci makam Sunan Kalijaga, Raden Edi Mursalin, mengatakan area cungkup makam Sunan Kalijaga Raden Syahid hanya dibuka setiap Jumat dengan kalender Jawa tertentu, yakni pada Pon, Kliwon, dan Pahing dalam penenggalan Jawa dengan jadwal buka pukul 8 pagi sampai 5 sore waktu Indonesia Barat. Makam Sunan Kudus merupakan salah satu makam wali yang banyak dikunjungi para peziarah baik dari dalam maupun luar kota. Sunan Kudus, jika dilihat dari nasabnya, masih keturunan Nabi Muhammad dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sejatinya Sunan Kudus bukanlah orang Jawa, melainkan lahir di negeri Palestina. Kemudian kakek, ayah, serta kerabatnya hijrah ke tanah Jawa. Sunan Kudus atau Jafar Shodiq adalah putra dari Raden Utsman Haji. Sunan Kudus tidak hanya terkenal sebagai seorang wali. Beliau memiliki keilmuan yang mumpuni di dalam ilmu agama, pemerintahan, dan kesusastraan. Tidak heran jika beliau menduduki jabatan-jabatan penting dan beliau juga diberi gelar
waliul ilmi, sehingga diangkat menjadi penghulu qadi di Kerajaan Demak. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kudus menggunakan cara-cara yang bijaksana seperti bangunan masjid dan menara Kudus disesuaikan dengan seni atau arsitektur Hindu. Tujuannya agar masyarakat Kudus yang saat itu baru masuk Islam tidak merasa asing jika masuk ke dalam masjid. Makam Sunan Kudus berada di kawasan Masjid Al-Aqsa Kudus di Jalan Kauman, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus. Salah satu yang menjadi ciri khas dari Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Sunan Kudus tidak langsung memerintahkan masyarakat yang menganut Hindu, Buddha atau animisme dan dinamisme langsung pindah agama Islam, melainkan dengan cara pelan-pelan dan melalui beberapa adat istiadat dan kesenian. Sunan Kudus membiarkan masyarakat tetap melakukan tradisi mereka, namun disesuaikan dengan ajaran Islam dan selalu mengedepankan jalan damai untuk menghindarkan dari perpecahan. Salah satu contoh metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Kudus adalah dengan menghormati masyarakat Hindu, yaitu dengan memerintahkan untuk tidak menyembelih sapi, karena sapi menjadi salah satu hewan yang disucikan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, Sunan Kudus juga memberikan nuansa Buddha pada setiap arsitektur yang ada di wilayah tersebut. Salah satu contohnya yang masih ada sampai sekarang adalah bangunan Masjid Menara Kudus yang memiliki perpaduan corak Hindu, Buddha, Islam. Perlu diketahui, Sunan Kudus lahir tahun 1500-an Masehi. Beliau hidup pada zaman runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Beliau meninggal dalam keadaan yang sangat diinginkan oleh setiap umat Muslim. Sunan Kudus meninggal dunia dalam posisi sujud ketika menjadi imam sholat subuh di masjid, tepatnya Masjid Menara Kudus. Beliau dimakamkan di area Masjid Menara Kudus. Sampai saat ini, banyak orang yang selalu datang untuk berziarah ke makam beliau. Makam Jafar Shodiq terletak di belakang bangunan utama. Untuk masuk ke dalam komplek makam, ada akses tersendiri yang bisa dilewati, namun bisa juga melewati gapura di samping kiri Masjid Menara Kudus. Pada tanggal 6 Juni 2001, Gubernur Jawa Tengah membentuk tim koordinasi pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menangani masalah-masalah baik yang mendasar maupun teknis. Berkat niat yang luhur dan silaturahmi yang erat, dalam waktu kerja yang amat singkat, keputusan-keputusan pokok sudah dapat ditentukan. Status tanah, persetujuan pembiayaan dari APBD oleh DPRD Jawa Tengah, serta pemilihan lahan tapak dan program ruang. Kemudian pembangunan masjid tersebut dimulai pada hari Jumat 6 September 2002 yang ditandai dengan pemasangan tiang pancang perdana yang dilakukan Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Said Agil Hussein Al-Munawar, Kiai Haji M.A. Sahal Mahfudz, dan Gubernur Jawa Tengah Haji Mardianto. Pemasangan tiang pancang pertama tersebut juga dihadiri oleh 7 duta besar dari negara-negara sahabat, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Mesir, Palestina, dan Abu Dhabi. Dengan demikian, mata dan perhatian dunia internasional pun mendukung dibangunnya Masjid Agung Jawa Tengah tersebut. MAJT diresmikan pada tanggal 14 November 2006 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Masjid dengan luas area tanah 10 hektar dan luas bangunan induk untuk sholat 7.669 meter persegi. Meskipun baru diresmikan pada tanggal 14 November 2006, tetapi masjid ini telah difungsikan untuk ibadah jauh sebelum tanggal tersebut. Masjid megah ini
telah digunakan ibadah sholat Jumat untuk pertama kalinya pada tanggal 19 Maret 2004 dengan khotib Dr. Anes Haji Muhammad Cabib Toha MA, Kakanwil Depag, Jawa Tengah. Masjid Agung dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan, auditorium, penginapan, ruang akad nikah, museum, perkembangan Islam, dan kafe di bagian Menara Asmaul Husna. Masjid Agung memiliki perpaduan arsitektur Jawa, Roma, dan Arab. Motif batik yang merupakan seni tradisional masyarakat Jawa dapat dilihat di bagian dasar tiang. Selain itu, seni ukir kaligrafi yang menjadi budaya arsitektur Timur Tengah menghiasi dinding-dinding Masjid Agung Jawa Tengah. Pada bagian serambi depan masjid, terdapat 6 payung hidrolik raksasa yang dapat membuka dan menutup secara otomatis. Ini merupakan adaptasi arsitektur bangunan Masjid Nabawi yang terdapat di kota Madinah. Desain interior Masjid Agung juga dihiasi dengan lapisan warna-warna yang dipengaruhi gaya arsitektur Roma. Kemegahan Masjid Agung Jawa Tengah menjadikannya sebagai simbol wisata religi bagi masyarakat Semarang dan Jawa Tengah. Masjid ini mampu menampung sekitar 15.000 jamaah, belum termasuk halaman utama masjid yang mampu menampung sekitar 10.000 jamaah. Masjid yang terletak di Jalan Gajah Raya, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah umat Islam. Masjid ini juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, pusat syiar Islam, dan wisata religi untuk para pelacong yang ingin mengagumi kemegahan arsitektur masjid. Masjid yang mulai dibangun tahun 2001 dan selesai pada tahun 2006 ini memiliki sebuah Al-Quran raksasa karya tangan Haji Hayatuddin yang merupakan penulis kaligrafi dari Universitas Sains dan Ilmu Al-Quran dari Wonosobo, Jawa Tengah. Masjid ini pun memiliki beduk raksasa yang merupakan persembahan dari para santri pesantren Al-Falah Banyumas, Jawa Tengah. Sebelah masjid terdapat Menara Asmaul Husna Al-Husna Tower yang memiliki ketinggian 99 meter. Dari puncak menara yang memiliki 19 lantai ini, bisa menikmati keindahan kota Semarang dan juga bisa melihat keindahan kota Semarang menggunakan teropong pandang yang disediakan oleh pengelola masjid. Puas menyaksikan panorama kota Semarang, juga bisa bersantai di kafe yang terdapat di lantai 18. Kafe ini dapat berputar 360 derajat, memandangi keindahan kota sambil menikmati makanan khas Semarang, serta merasakan putaran perlahan tentu akan memberikan sensasi dan pengalaman tersendiri.